Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kebakaran lahan di Kabupaten Ogan Ilir tak kunjung usai. Selama 2 hari api hanguskan belasan hektar lahan di Desa Talang Pangeran. Gadis berusia 14 tahun di Kota Palembang hilang selama 4 hari usai pamit bermain di rumah teman. Massa berkumpul gelar aksi bela Palestina di Palembang. Massa mengecam konflik Israel-Palestina yang menelan ribuan korban jiwa. Seorang gadis berusia 14 tahun menghilang selama 4 hari di rumahnya. Meski sudah dicari, sang anak tak kunjung ditemui. Kedua orang tua pun melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Sang ibu berharap sang putri segera ditemukan dan dapat berkumpul kembali bersama keluarga. Yulianti tak dapat menutupi raut kesedihan saat mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polrestabes Palembang. Ia melaporkan putrinya yang bernama Putria Melati sudah menghilang selama 4 hari dari rumahnya. Kejadian bermula saat sang putri meminta izin untuk bermain ke rumah temannya di kawasan Jalan Masjid Jami, Pelaju, Kota Palembang pada Kamis 26 Oktober lalu. Namun setelah ditunggu hingga malam hari, Putri tak kunjung pulang. Bahkan telepon dan pesan singkat tidak digubris oleh sang putri. Terakhir, Putria mengirim pesan singkat agar sang bunda tidak memikirkan kondisi dirinya. Aku hubungi tidak diangkat. Masuk tapi telepon? Masuk, dihubungi tidak diangkat. Di WA tidak dibales, cuma dia ada balas WA dia terakhir itu cuma ngomong kayak ini, Pak. Dia di tempat Kesha, besok aku balik, aku tidak apa-apa juga di sini, tidak usah terlalu dipegang, Ma. Sudah, Ma, jangan nangis lagi, cuman itu, Pak. Itu tulisannya bukan tulisan dia, Pak. Aku tahu beda tulisan anakku, karena dia manggilnya, biasanya tuh dia WA itu manggilnya MK, Ma. Nah, ini Yuliati hanya bisa berharap sang putri segera ditemukan dan dapat berkumpul kembali bersama keluarga. Sementara kasus hilangnya sang putri masih dalam proses penyelidikan Polrestabes Palembang. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan bersama DPRD Oku Selatan menggelar rapat paripurna dengan agenda menandatangani sejumlah nota kesepakatan bersama. Terhadap bumi serasa sadanan. DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menggelar rapat paripurna dengan agenda menandatangani nota kesepakatan bersama rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara APBD tahun 2024 Kabupaten Oku Selatan. Rapat paripurna dilakukan setelah tahapan pembahasan tim anggaran pemerintah daerah dan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Oku Selatan. Dalam pandangan setiap fraksi di DPRD Oku Selatan, berharap program yang dibuat pemerintah dapat dilaksanakan dengan benar dan tepat sasaran. Menurut Ketua DPRD Oku Selatan, APBD saat ini sebesar 1,5 triliun rupiah. Kita mengesahkan RKUA PPAS terkait APBD tahun 2024. Alhamdulillah tanggapan Bupati terkait APBD yang dibahas untuk bersinergi antara eksekutif dengan legislatif untuk pembangunan di Kabupaten Oku Selatan. Mungkin secara global aja untuk APBD Selatan berjumlah 1,5 triliun. Dengan ditandatanganinya nota kesepakatan ini diharapkan dapat meningkatkan pembangunan dan kemajuan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, serta roda perekonomian akan menjadi lebih baik dan masyarakat sejahtera. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Komering Ulu Selatan. Aksi dukungan untuk Palestina digelar di Bundaran Air Mancur Palembang dan diikuti ribuan massa. Massa mengecam konflik Israel-Palestina yang menelan ribuan korban jiwa. Massa mendesak pemerintah Indonesia harus mendorong diadakannya resolusi PBB untuk menghentikan konflik di jalur Gaza.
Sejumlah warga dalam lintas organisasi dan elemen masyarakat menggelar aksi Long March dari halaman DPRD Sumatera Selatan menuju Bundaran Air Mancur. Mereka membawa berbagai spanduk dan bendera Indonesia serta bendera Palestina berukuran besar. Massa pun menggelar orasi yang dipusatkan di Bundaran Air Mancur Palembang. Dalam aksinya, massa mengecam konflik Israel-Palestina yang telah menelan ribuan korban jiwa. Massa meminta pemerintah Indonesia bersikap tegas dan menyikapi konflik Israel dan Palestina. Pemerintah Indonesia harus mendesak diadakannya revolusi PBB untuk menghentikan konflik di jalur Gaza. Di Amerika, di Eropa, di Australia, itu cukup luar biasa. Mereka melakukan pembelaan terhadap rakyat Palestina yang sedang dizalimi oleh Zionis Israel. Ternyata gerakan massa yang begitu masif seluruh dunia, inilah maka dari dunia timur Indonesia ini juga ikut bagian bagaimana mendesak PBB. Semoga tragedi yang ada di Gaza atau di Palestina segera berakhir. Dan kita mendoakan rekan-rekan kita yang saat ini menderita akibat perang segera mendapatkan pengobatan, bantuan kemanusiaan, termasuk dari negara kita, dalam rangka untuk kebersamaan penanggulangan korban bencana perang. Aksi ini sempat membuat arus lalu lintas di sekitar Jalan Sudirman Palembang tersendat. Aksi solidaritas ini sendiri berlangsung aman usai menyampaikan aspirasi para pengunjuk rasa membubarkan diri dengan tertib. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Polres Ogan Komering Ulu menambah 2 kamera tilang elektronik di Kota Batu Raja. Penambahan kamera bertujuan untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Polres Ogan Komering Ulu kembali menambah pemasangan 2 kamera etle di Kota Batu Raja. Kedua kamera terpasang di kawasan Jembatan Ogan 1 dan Simpang 4 Sukajadi, Kota Batu Raja. Bahkan kedua kamera tersebut saat ini telah beroperasi. Kamera etle yang terpasang menggunakan 2 kamera yang berbeda, yaitu kamera etle e-Police dan Checkpoint. Kamera ini diklaim memiliki teknologi mutakhir bernama Intelligent Video Analytic hingga dapat memantau secara detail dan otomatis. Selain berfungsi untuk kepentingan pelanggaran lalu lintas dengan sistem elektronik, penambahan kamera etle ini juga membantu keamanan karena dapat mendeteksi wajah pengendara. Harapan kami dari pihak lalu lintas, khususnya Polres Oku, dengan adanya 4 titik etle ini menambah kesadaran masyarakat untuk berlalu lintas sehingga nyaman bagi pengguna jalan yang lainnya. Sejauh ini ada kendala dalam penerapan etle? Sejauh ini kita belum ada kendala dalam penerapan etle. Kini sudah ada 4 kamera etle yang telah beroperasi di wilayah Kota Batu Raja dan sekitarnya. Sistem etle bertujuan untuk mengurangi interaksi dalam proses penindakan pelanggaran lalu lintas. Diharapkan dengan penerapan sistem etle dapat menekan angka pelanggaran lalu lintas khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Bermula dari hobi dan cita-cita memiliki perkebunan buah tin, seorang warga Kota Palembang sukses budidayakan bibit buah tin. Buah ini ramai diminati dan bisa meraup untung hingga jutaan rupiah. Karnawan warga asal Kota Palembang ini sukses membudidayakan buah surga atau buah tin. Dengan memanfaatkan lahan tersisa di rumahnya, Karnawan dapat menanam puluhan bibit buah tin. Bermula dari hobi dan cita-cita, akhirnya ia bisa membudidayakan buah tin dan terus berkembang hingga berjumlah ratusan buah tin. Dalam membudidayakan buah tin, Karnawan menggunakan teknik cangkok. Karena dipercaya, bibit buah tin dapat tumbuh di cuaca Indonesia. Selain itu, Karnawan juga memberikan pupuk kompos serta menyiram air setiap pagi dan sore. Buah tin tidak hanya diminati warga Kota Palembang, namun banyak peminat berasal dari luar kota hingga mancanegara.
Sementara ini masih konsentrasi di penjualan pembibitan karena peminat untuk tanaman ini masih cukup tinggi, jadi kita nggak sempat membuahkan, jadi kita konsentrasi masih di pembibitan. Daerah mana aja Pak yang minat buat ini? Kalau kita jual secara online, hampir seluruh wilayah ya provinsi itu sedang ramai sekali. Berapa Pak dijual? Harga jual di kisaran 100.000 sampai 500.000. Beli pohon tin. Kenapa beli pohon tin? Karena menurut saya di sini bibitnya bagus, terus sehat, dan kemungkinan untuk mati itu sangat kecil. Dan jika pohon ini mati, di sini bakal diganti dengan yang baru. Dalam memasarkan buah tin, Karnawan memanfaatkan media sosial. Ia menjual bibit buah tin mulai dari Rp100.000 hingga Rp500.000 per batang. Tergantung dari besar ukurannya. Didi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Priscilia Claudia berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.